Tabe selamat minggu nalatai. Salam sambut karende Palembang. Oke guys, kembali lagi bersama saya Trio Jedam dan ini dengan Sinar ya. Sinar Mentari. Nah, Mentari. jadi saya ditemani oleh pemandu wisata di Kuala Kapuas. Ini namanya Sinar. Nah, kita di Kuala Kapuas sampainya sore tadi. Saya sih dari Palangkaraya tadi ketemu sama Sinar langsung menuju ke gor tadi. Jadi nggak sempat ngeplok di sana karena Banyak nyamuk. berhubung di sana manusia penontonnya banyak, kurang lebih sekitar 3.000 penonton tadi, luar biasa padatnya. Jadi kita ya mencari tempat tenang lah buat ngomong di kamera. Nah jadi ini Kuala Kapuas ya, ini Kota air. kota air guys. Kota air. Guys. Nah jadi festival budayanya tadi namanya Festival Budaya Pananjung, apa tadi lupa lah, Pananjung Tarung apa gitu lah. Nah, pokoknya itulah artinya, nanti kita cari tahu lah. Nah, jadi katanya ini festival rutin diselenggarakan di Kuala Kapuas karena dalam rangka memperingati HUT Kuala Kapuas. Katanya yang ke-63 lah inilah. Iya. Nah, jadi Kuala Kapuas ini sangat indah tempatnya guys. Salah satunya tempat kita santai pagi ini guys. Nah, jadi sekarang pagi guys, jam 3. Kita menunggu sunrise. Jadi setelah ngeliput di gor tadi kita langsung ke sini lah. Langsung Ke KP3. Namanya KP3. KP3 itu kepanjangannya apa lah? Bingung juga. KP3. Mungkin KP itu pelabuhan. KP ya kalau pelabuhan. Nah, tempat nyantai juga ada di sini, tapi kalau sudah pagi kayak gini udah bubar orangnya. Nah, kalian bisa dengar di belakang kita itu ada kelotok guys. Ya, ada suara kelotok, sejenis helikopter. Helikopter guys, helikopter sungai. Helikopternya Kapuas. Ah, jadi itu mereka biasa cari ikan lah, kayak gitu lah. Enggak. Ngapain tuh? Cari ubur-ubur. Oh, ada ubur-ubur di sini guys. Hebat lah, ada ubur-ubur, berarti ada SpongeBob nih guys. Ya, Kira-kira Patrick juga ada. Ya, jadi di sini adalah tempat habitat segala ikan sungai lah sini. Tapah banyak kayaknya, tapah di sini guys. Buntal lah, ada sini ikan buntal. Itu kalau kita telanjang itu bisa gigit dia. Waduh, bahaya itu tuh. Bahaya kalau kita mandi di sungai. Nah, makanya kalau kalian mau mandi di air, jangan di sungai. Iya, benar, di air. Sekedar info guys, di KP3 ini ada salah satu penginapan yang mungkin besok akan kita kunjungi, kita review lah bareng sama dinasnya. Katanya ada penginapan apa yang segitiga, rumah segitiga tuh ada di sini, dekat sini. Kalau tempat foto itu bagus sih. Nah, mungkin kita coba ke sana besok lah. Pernah lah ke sana udah? Saya cuma lewat aja. Oh, Kebetulan rumah saya ada, jadi saya jarang nginap di situ. tinggal di mana di sini? Saya tinggal di Basarang. Oh, Basarang. Basarang itu Bali kah? Iya, itu pulaunya Bali. Oh, Bali Kalimantan. Kenapa banyak orang Bali di Basarang itu? Ya, katanya di sana tempat strategis dan berkualitas. Wah, tenang berarti tempatnya lah. Tenang. Banyak Ah, pohon-pohon galam. ya, jadi guys, tadi saya lewat Basarang itu banyak pura di pinggir jalan lah. Tempatnya ya suasananya seperti di Bali. Iya. Balinya Kalimantan. Balinya Kalimantan, makanya disebut Bali Basarang lah. Iya. Tapi sebenarnya Basarang aja lah. Iya, Basarang. Desa Basarang gitu. Cuma Kecamatan. Cuma ada yang nyebut Bali Basarang, nggak tahu lah asal usulnya dari mana. Mungkin karena banyak pura itulah. Ya unik juga sih, itu salah satu daya tarik pariwisata yang ada di Kuala Kapuas ini. Nah, jadi festival tadi luar biasa ramenya, yang tari pedalaman. Mulai dari pembukaan tadi kan, kalian sudah lihat tariannya banyak macamnya. Itu dibawakan oleh adik-adik juga, ada tadi juga ada dari sekolah SMA mana gitu di Mandumai, mereka pertama kali ikut. Nah, mungkin itu
kalian bisa mengunjungi Mandumai, bisa datang ke sekolah itu tersebut karena mereka juga membuat apa namanya kerajinan tangan dari rotan macam-macam lah. Tadi ada madu juga kata ibunya tadi. Nah, kalian bisa coba itu dan datang ke Mandumai, itu ada gereja katanya lah, gereja tua. Gereja tua yang salah satunya Bojaik di dunia lah, dunia. bukan di Indonesia, dunia lagi guys. Nah mungkin bisa kita mampir ke sana nanti guys. Jumlahnya ada 3. Jumlahnya ada 3, salah satunya di situlah Mandumai lah. Salah satunya di Mandumai di Indonesia sendiri. Itu Luar peninggalan biasa. Jerman pasti. Jerman atau Swiss? Jerman. Oh Jerman lah. Nah itu luar biasa guys, salah satu keajaiban dunia yang menarik sekali ya Kuala Kapuas ini. Jadi Kuala Kapuas itu kenapa disebut kota air, karena Banyak air. banyak air guys. Kalau kesini pasti hujan guys, kayak saya tadi hujan guys. Nah mungkin itulah kira-kira. Semoga besok kita mau meliput apa namanya skepeng, katanya ada permainan tradisional juga. Oke, kita sambil nunggu sunrise santai dulu guys. Sambil nunggu sunrise sekarang jam 3 ya, mungkin 10 menit kemudian kita lihat gimana sunrise nya Kuala Kapuas. Oke guys. Oke guys, jadi sekedar info buat kalian, kalau mau ke KP3 itu sangat mudah lah, nggak jauh dari pusat kota Kuala Kapuas. Jadi KP3 itu terletak di ujung kota Kuala Kapuas. Nah jadi di sini kalian bisa lihat nih, ini jembatannya dari kayu ulin nih guys, kuat ini guys. Jadi apa? Ini pelabuhan. Oh pelabuhan, lain jembatan guys. Nah pelabuhan nih, awalnya pelabuhan dulu, tapi sampai sekarang masih ada sih kapal yang bersandar tuh kayak di belakang, kapal-kapal barang ya, itu namanya bis air lah kita nyebutnya di sini. Nah ini ulin nih guys, kuat kayu ini guys. Nah, kalau guys Ya, ulin kuat nih. kuat Nggak ada nih guys. nih. Di Lewu lain nih nggak ada. Udah punah udah. Udah banyak punah sudah. Ya, boleh ditebang, dijual, Nah ditebang. itu dia guys, ini salah satu yang unik nih kayak gini nih ulin nih guys. Tapi sayangnya di sini ya kalian bisa lihat sendiri, ulinnya nggak dirawat dengan baik lah, banyak yang bolong-bolong. Jadi Dari kalau makan usia ya kalau kalian kesini wajib berhati-hati karena takutnya terperosok dan Terperosok. terperangkap. terperosok kalian jatuh ke sungai guys. Nah Dan tak tahu arah jalan pulang. Nah, itu dia guys. Jadi wajib penerangan. Nah, kita di sini syutingnya ya seperti uji nyali memang. Karena ya memang settingan begini guys. Kita tunggu santai saja lah pokoknya. Oke guys. Oke guys. Jadi ini namanya bukan KP3 sekarang guys. Namanya Taman Danau Mare guys. Jadi ini danau ternyata, bukan sungai guys. Nah, nih kalian bisa baca tuh. Danau Mare namanya. Kalau KP3 itu sebutan gaulnya lah, bahasa gaulnya. KP3 artinya rumah 3. Oh, rumah 3 yang itu lah, yang penginapan tuh. Oh, jadi KP3 itu guys. Jadi di sini, kalau yang di sini Taman Danau Mare, kalau yang di sana KP3. Nah, jadi jangan lupa datang ke sini karena tempatnya mantap. Oke guys, selamat pagi guys. Mantap guys, inilah dia sunrise di Kuala Kapuas. Ya, di taman apa tadi namanya? Danau Mare lah sini lah. Gimana cuy? Pelabuhan Danau Mare. Pelabuhan Danau Mare. Nah, mantap cuy, kita begadang demi sunrise di Kuala Kapuas. Kayaknya baru pertama kali orang di sini ngecamp di mana Pelabuhan Danau Mare ini. Baru kita yang pertama kalinya di sini. Jadi ini aktivitas masyarakat di sini pagi itu cari ikan merengge namanya. Nah tuh di sana. Oh, ini banyak kotorannya nih guys. Banyak daun-daun itu nah. Pasang nih lah. Surut lah. Berarti sore lah pasang di sini. Wih, indah sekali sungainya guys. Besar sungainya. Tapi nggak bisa cuci muka kita di sini guys. Karena dia surut nih guys. Nah guys, tuh dia sunset. Aduh, sayangnya tertutup awan nih guys. Tapi ini aja sudah. Waduh, mantul guys, mantul. Nah tuh dia mamang-mamangnya lagi ngapain tuh mamangnya. Oke guys, kita foto-foto dulu guys, mumpung pemandangannya indah. Jadi tempat ini tuh sebenarnya indah dan keren banget.
Mungkin tempat ini bisa dikelola lebih bagus lagi, lebih baik lagi, agar bisa menjadi daya tarik tersendiri lah bagi kota Kuala Kapuas. Kalian kan bisa lihat tuh di belakang ada pit, ada klotok segala macam. Ya, pokoknya asik lah ngeliat kayak gini. Pagi-pagi, sore-sore di sini banyak yang jualan. Karena ini hari Minggu ya, teman-teman juga bisa ke Car Free Day, dekat dari sini nggak jauh. Nah, harapannya mudah-mudahan ini bisa dikelola lagi dengan baik oleh pemerintah daerah tempat. Karena cukup bahaya juga sih nginjak-nginjak kayu yang udah lapuk kayak gini kan, takutnya ngerusak ke bawah gitu kan, agak bahaya juga memang. Jadi mungkin kemungkinan itulah yang disebabkan tempat ini sepi gitu. Nah, karena orang berpikir takutnya jatuh segala macam kan, karena kayunya sudah rusak. Ya gitu guys, ya harapannya gitulah intinya inti. Oke guys, kita bersama dengan juri lomba begasing. Ya, Nah, Bang siapa namanya? Bang Herman. Jadi gimana nih sistem penilaiannya? Untuk sistem penilaian itu menggunakan waktu 10 menit. Jadi kalau bahasa Dayak tuh menggunakan pasang, atau untuk pencarian pasang yang pertama itu dengan menggunakan cara becurai. Curai lah. Becurai namanya, artinya dicari siapa yang paling lama putaran yang paling lama. Itu yang menang lah. Ya. Atau yang pecah atau gimana? Setelah itu bergantian selama 10 menit, ada yang pasang, kemudian ada yang memukul. Oh, yang dipukul itu beda lagi lah, Bang. Beda. Kalau yang pasang artinya dia masang dulu, dia mutar dulu, setelah itu yang lawannya memukul. Harus yang paling lama bertahan untuk menang. Jadi ini sudah sampai mana nih? Semifinal kah? Atau Sementara ini untuk semifinal masih. siapa yang paling unggul nih? Kecamatan mana? Unggul kayaknya Pasak Pelawang, Batagu. Mantap. Ya. Memang Pak. kayaknya kayunya bagus lah. Iya, kayaknya gasingnya memang bagus. Sama pemainnya juga kayaknya. Wah, tergantung pemain dengan senior. gasingnya lah. Kayaknya banyak senior juga. Ya, jadi gasing ini adalah salah satu permainan tradisional yang ada di Kalimantan Tengah. Iya. Nah, kalau begasing sendiri itu ada jenis-jenisnya lah, Bang. Anunya misalkan besar, kecil, atau Ada apa? banyak. Lah, banyak. Kalau yang diperlombakannya apa jenis apa? Permainannya tingginya 9 cm, kemudian diameternya 5,5. Oh, 5,5 lah. Berarti itu sedang lah namanya. Memang untuk perlombaan lah. Ya, untuk perlombaan. Ada contohnya lah, Bang, misalnya. Oh, contoh ini menurut ya. Nah, nih. Ini besar ini. Oh, ini besar nih guys. Besar. Besar ya. Pak. Besar nih, mana yang kecil nih? Nah, Kurang lebih seperti ini ya, yang 5,5 sama tingginya ya 9 cm, kurang lebih seperti ini. ya. Jadi ini sudah rusak kan nih, Bang? Nah, sudah anu nih lah, karena Harus bertempur ya. harus bertempur. Ini kalah nih kayak gini, Iya. sudah kalah nih. Jadi kalau yang utuh menang berarti lah. Oh, belum tentu. Belum tentu lah. Sebenarnya gasing ini yang dicarikan memang yang paling lama mutar. Oh, yang paling lama mutar. Ya. Yang menentukan adalah putarannya. Nah, ini contoh yang mutar nih, Bang lah. Ya, Nah, ini yang bagus. Nah, Yang bagus. Ini ya. Kayunya dari apa nih, Bang? Dari ulin, Ulin tabelien lah. bahasa kami desa. Tabelien lah di sini lah. Mantap. Kayu paling keras ya untuk Oke guys, jadi kita hari kedua ini ada namanya lomba silat lawang skepeng. Nah, ini namanya silat Dayak nih, Pak. Iya. Disebut lawang skepeng, diperlombakan dalam festival apa namanya nih, Pak? hari jadi ulang tahun di Kapuas. Ya. Festival apa namanya ini? Lawang Desa Kepeng. Festival Seni budaya. seni budaya. Raya Tinggang Menteng. Tinggang Menteng Penanjung Tarung. Nah, jadi bapak-bapak ini dari mana asalnya, Pak? Kecamatan Bataguh. Berapa kilo dari sini, Pak? Bataguh? Jauh Sekitar 15 kilo. 15 kilo lah. Nah, jadi bapak ini yang main kapan? Ini kah? Ya. Berdua lah. Ya, dua orang nih yang dikirim. Ya. Kira-kira bapak-bapak ini dari perguruan apa nih? Bataguh apa namanya? Lembaga yang dibentuk ada program, nah yang bisa apa itu Ditandingkan lah. nah ditandingkan.
secara nasional kan terbuka, dulu kan secara tersembunyi untuk apa itu kesenian tertentu untuk tertentu. pengantin Ya, gitu nah. Belum diperlombakan. Iya, gitu. belum Belum. perlombakan. Kalau yang ada buka lawang sekepeng itu cuma ada waktu pas ada acara pernikahan baru diadakan pengantin. Mendai kalau bahasa Dayak. kayak ada kunjungan, Dengan orang besar gitu. Penjabat datang. Nah, jadi dengan adanya festival ini, lawang sekepeng ini diperlombakan ya Pak ya? Iya. Sudah sering nggak Pak ikut lomba ini Pak? Ya baru 2 kali. Baru 2 kali. Sudah pernah apa namanya juara? Ya ada suara. Nah, luar biasa. Ya, kita kan kabupaten. Tingkat kabupaten. Mungkin nanti bisa beralih ke nasional, bisa naik. Ya, itu harapan dari Persatuan Perguruan Silat ini. Tadi perguruan apa namanya itu Pak? Berok Pulaan, Pancar Berok Pulaan. Artinya apa tuh? Nah, artinya pancar itu Cahaya. cahaya, jadi permainan di situ ada Sejenis binatang yang namanya berok pula. Berok Pak. Iya, berok seperti kera, jenis kera, seperti kera. jenis kera. Tapi ada buntutnya untuk yang pendek itu. pendek. Ya Jadi segini Kak. apa itu Yang ahli silat itu sendingnya ada di situ, Batawi liarnya ada, bangkonya ada. Jadi namanya itu jadi satu pancar. Nah, itu. Berarti silat ini banyak jenisnya Pak. Banyak. Nah, saya mau nanya lagi nih sama pemainnya langsung. Ini pemainnya umurnya berapa? 16, berarti masih sekolah lah. Nah, jadi ini sekolah apa gimana? Hobi kan? Memang hobi lah. Mantap. Jadi umur berapa sudah? Apa namanya? Silat, belajar silat 15 lah. 2 tahun lah belajar. Itu sudah sabuk apalah, ada lah tingkatannya ya. Nggak ada sabuk kayak yang kecil itu, nggak ada. Cuma permainan silat Dayak ini tradisional khusus untuk orang Dayak. kalau yang pakai sabuk-sabuk itu seperti gerak latte gitu. Nah, itu yang ada punya sabuk. Sudah kan nasional. Kalau tradisional ini nggak ada pakai tingkatan. Nggak ada. Kalau sudah terlanjur main, sudah selesai, jadilah selesai, tamatlah sudah. Belajar sebelumnya belajar bukan untuk mencari keberanian. Itu namanya bela diri. Namanya siapa bela diri. Ini untuk bela diri. Nah, ini kan rombongan nih, satu kontingen. Ya, satu kontingen, ya. Berapa Ya. orang total dari mana? Kecamatan Bataguh tadi Pak? Banyak lah. Banyak. Orang 15, ada yang main begasing, belogo. Macam-macam daripada pertandingan. Sampai yang bergasing, yang Karena kelihatannya selama ini seni budaya Dayak ini apa itu kelihatannya Semakin maju. itu hendak memajukan gitu nah, mengangkatnya kelihatannya punya orang yang luar yang masuk gitu nah, kan kami jadi penonton gitu. Nah, kenapa kita nggak bisa? Nah, itu. Nah, ini nomor berapa tadi Pak? Urutan 12. Yang Yang main laki-laki semua kan? ya Nah, kira-kira mau membawakan silat apa nih? Anunya yang mau ditampilkan ini. diperagakan dulu. nah sending ya Betawi bangko Itu tidak jadikan satu, Jadi makanya satu. makanya di situ namanya pancar. Dikombinasi. Belok. Jadi dikombinasi. 3 pukulan tuh. Ada pukulan. ini bilanya begini datangnya begini bukan semata-mata satu pukulan aja. Banyak anunya macamnya Pak. Iya, banyak. Jadi guys, kalau dilihat nih dari kostumnya kan beda-beda, ada yang pakai merah, ada yang pakai kuning. Ini ada arti sendirinya Pak. Ciri-ciri Mungkin Bapak bisa bantu jelasin Pak, ini kan kuning nih Pak. Ya. Nah, ini untuk apa? Anunya apa? ini kan Artinya gitu. ciri khas dari kulit kayu. Kan zaman dulu nih tidak ada kain, dibikin dari kulit kayu. Kan itu ceritanya kulit kayu nyamuk. Kayu nyamuk. Kalau orang Dayak itu bilang kayu nyamuk. Nah itu dibikin. Ini asli dari kulit kayu. Jadi hitung dai kan. Nah kalau yang ini kan ciri-cirinya ini kalau yang itu orang Dayak. Nah khusus pesilat. Nah cirinya dari ini ada kayak ini
bisa dikenal orang kan kecamatan Betago. Oh, biar kita enggak bilang oh ini dari kecamatan Betago. Sudah tahu orang Sudah malah tahu, ada ya. cirinya. Ada. Kira-kira apa lagi Pak yang perlu diketahui di luar sana Pak, tentang apa? Silat apa nih? Silat dari Dayak sini. Dayak. Ya kalau dari Dayak inilah itu tadi sengenan ada ini bermacam di daerah ini alirannya macam-macam ada yang sengenan apa itu kayaknya kalau yang Pancar Lima itu bukan punya orang Dayak itu orang Kasel. Kalsel itu beda loh. beda Pancar Lima itu. Nah, jadi kalau punya kita orang Dayak itu ya kayak Bangkoi, Sendi, Betawi liar atau orang Betawi yang apa orang yang berikit gitu. Nah, kayaknya jelas coba kita peragaan ini. Nah, ini jurus apa nih? Ini kalau Betawi coba jujur. Nah, ini. Nah, Ya, elah balik. tadi Pak. Ini. Nah, ini patah. Nah, Patah tuh Pak. nah, gitu. Ini kaki kan? Tumpuannya di situ Pak. Tumbukan. Ini. Jurus apa nih Pak? Itu Betawi apa aja yang apa enggak bisa dilepaskan tuh. Oh, kunci gitu lah. Kunci. Nah, jadi sifatnya kalau punya kita itu bila orang memukul menghindar langsung memukul, menghindar memukul, dibalas. Bukan menghindar aja. Berarti maju terus Pak. Nah, itu bila memukul kita memukul juga. Dalam artinya gitu. Kalau yang Betawi yang liar itu begini. Nah, itu Itu Betawi liar. Pak. yang liarnya itu kan bebas kita. Kalau yang Betawi jeleket pun di tanah gitu. Yang tadi itu Pak. Nah, Betawi lengket. Itu dua macam contohnya kira. Contoh dua macam jurus silat Nah. dari Kalimantan Tengah. kalau yang sendingnya ke ini. Terus. Itu sending Pak. Ya, Sending itu artinya apa Pak? ya pukulan. Pukulan lah. Basetan lah. Nah, ini. Ini pakai senjata tajam nih, kita sudah mati, nggak bisa main lagi nih. Nah, Ini ini. pisau nih suka nih. Ibaratnya di sini nih pisau nih. Pisau. Ini pisau nih pisau nih. Kan dia kan mati langkah sudah enggak bisa Ini gimana lagi nih? Kita nih Ini. kait batis langsung rebah kita. kita cek ini. Main lagi. Jadi sudah mati itu Pak. Sudah Nah, mati. apa? Itu. Apa syaratnya? Syaratnya mati. Kena cekik, nggak bisa bergerak lagi. Sinilah, Jadi itu mematikan gitu. mematikan pukulannya. Makanya enggak bisa pakai main-main kayaknya dengan Mematikan ya. mati. Pukulan mematikan. Pukulan mematikan. Lawang skepeng itu pukulan mematikan gitu. Macam-macam gitu. Tapi sebenarnya arti lawang skepeng itu apa Pak? Lawang sekeping ini. Menurut Bapak? Nah, jadi kalau lawang sekeping ini suatu apa itu ada kegiatan apa acara atau kunjungan ini harus melewati pintu ini. Ini kan dijaga pintu ini. Bisa memasuki atau melewati ini dengan satu syarat kancang benang kita buka bawa tradisi permainan. Nah, bisa masuk, putuskan benang ini dulu. Nah, baru silakan masuk. Kalau zaman dulu nih Pak, kan benang tuh macam-macam Pak lah. Iya. Ada namanya lah. Benang misalkan kan ada bunganya juga kan. Iya. Itu ada namanya lah. Jumlah tertentu ada lah Pak kira-kira. Nah, kita kurang tahu Pak. Yang sebahagian ada yang pakai rutan. Kalau zaman dulu orang yang tua-tua, artinya termasuk suhunya lah gitu. Nah, yang seniornya bisa rutan yang Tebal. nah, ya, yang segini itu langsung kancang. Itu kan bisa pakai tenaga dalam orang. Ngeri dulu, Nah, dulu. dari itu. Nah, Kalau sekarang kan tali Nggak. itu tipis lah. Ibaratnya dulu pakai Jadi, rotan malah. untuk namanya aja apa itu syarat aja. Jadi kalau diperlombakan itu pakainya benang malah. Nah. Tapi kalau yang asli itu sebenarnya pakai rotan. Iya, hutan dulu mana benang nggak ada. Nggak ada benang kan. Nah, ini kan festival budaya nih. Kira-kira harapan bapak-bapak lah dari adik-adik dulu lah. Harapannya ke depan untuk festivalnya apa gitu nah. Ini harapan baiknya aja lah yang Ya. mulia. Ya, silakan adik dulu lah. Ya kan harapan Untuk festival apa nih namanya?
hari jadi Kuala Kapuas itu ulang tahun yang ke berapa itu? 63. Hah? 63. Yang 214. Nah, ya harapan buat kota Kuala Kapuas lah khususnya. Jadi harapan kami khususnya yang dari Kecamatan Betagung, sewaktu ini kami ingin mengangkat artinya tradisi sini maupun dari segi pesilat, penari, kayak gasing, lugu, pokoknya harus dikembangkan terus, jangan sampai tenggelam. Nah, itu kepada pemerintah maupun yang di daerah maupun di pedesaan kan gitu Pak lah. Nah, semoga bisa memperhatikan. Nah, semoga ya memang kita cita-citanya ingin menjadi yang terbaik untuk Ini pemain skatepunk yang cewek dari mana nih asalnya? Dari Sungai Kayu, Sungai Kayu itu di mana? di dekat Lumai. Lumai. Ini sama juga. Boh, kenapa ya sama semua? Ya, kami berempat dari Sungai Kayu mewakili dari Sanggar, Ina Menteng, Nanyung Tarung. Oh, gitu lah. Aliran Tinjek. Tinjek. Oh, Tinjek itu apa? Tinjek nama perguruan, nama kan gitu loh. Apa itu? Gurunya. Oh, nama gurunya. Tapi udah meninggal terus diwakili sama anaknya. Anaknya siapa, kamu kah? Bukan, anaknya namanya Guru Taufik. Nah, berarti ini satu tim kan nih ceritanya? Satu tim, tapi beda nih bajunya. Ya beda-beda. Beda kah? Oh, berarti kukira kalian nih tadi nggak satu tim. Sama lah. Oh, iya. Kelas berapa kamu? Aku kelas 3 SMP. Ini sama. Oh, sekelas kah kalian? Enggak. Aku A, dia B. Oh. Ini kelas 6. Yang mana yang A? Oh, Aku A, ini B. Oh, gitulah. Ini C. Nah, ini C nih. Kenapa nggak kalian sama dia nih? Nggak. Nah, ini silat apa namanya kalau cewek? Beda lah sama cowok. Betawi liar. Betul biliar lah. Nggak campuran lah. Singa jambung. Singa jambung lah. Gimana? Sama mereka. Jurusnya gimana? Nah, Bu, kenapa yang malu? Berapa orang yang ceweknya? 6. Berenam kah? Oh, 2 nggak ikut. nggak ikut lah. Musuhnya siapa nih musuhnya? Oh, lawannya lain musuh. Sama mereka aja. Oh, sama mereka ini aja. Iya. Oh, jadi kamu sama ini? Iya. Oh, harus sesuai body gitu kan? Enggak juga. Enggak juga lah. Enggak, kalau aja sesuai berat badan. Aduh. Masuk YouTube nih nanti kalian nonton lah di YouTube lah. Di Mandumai sudah ada sinyal lah. Sudah ada kan? Ada dong. Ada apa di Mandumai itu? Banyak lah buah. Nggak tahu, banyak mungkin. Ini kanunya pelatihnya. Bukan. Mau sini ikut sini guys. Masuk YouTube kayaknya. Kamu anak Petrus ya kalian? Siapa anak Petrus? Nggak tahu. Aken Petrus, nggak kenal kan Petrus? Wow, dia tuh terkenal di Mandumai itu. Yang nyupir taksi itu dia. Di mana kalian di Mandumai? Pal berapa? Enggak di Palnya, di Sungai Kayu aja. Oh, di Sungai Kayu. Ini dari Linan dekat terus. Jalannya enak, jalan mulus ya. Enak ya. Ada apa di situ tuh? Masih wisatanya. Kamu sering ke mana kalau di situ? Nggak ada wisata. Di sana palingan nongkrong ke Pulau Pisau aja. Oh, ke Pulau Pisau lah. Yang rumah segitiga atau di mana? Oh, di Mandumai. Pernah lah ke situ kalian? Sering. Mau sharing ngapain kan foto-foto? Jalan-jalan aja. Dan jalannya. Nih dia nih sharing ke situ. Nah, mau kenapa kamu sini ngomong sini, Bu? Malu-malu ini. Halo saya. Yuk kamu wawancara lagi gantian, bosan aku nanya terus sama mereka. Kamu lagi yang nanya, masa aku terus? Situ kamu tanya mereka, aku yang mau videonya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan buat pacarnya di rumah. Oh, nggak ada. Ya, Nggak ada. mau jomblo semua lah. Perkenalkan diri dulu. Nah, ini kakaknya nih jomblo juga. Ya. Kenalan dulu, Bo JJ. Ayo promosi. Facebooknya apa? Kalian apa? Wahnya apa? Wah. Ada. Ada punya Kenalkan, Instagram. nama saya Imelia, berasal dari Sungai Kayu. Bobo lihat sini, Bobo. Tidak mau.
Siapa namanya tadi? Melia. Emilia. Ini siapa namanya? Tina.